Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kita akan coba jelaskan alat khusus berikutnya, crankshaft installer tool dan cara menggunakannya. Alat khusus berikutnya yang juga perlu kita miliki untuk memudahkan kita dalam bekerja nanti di bengkel adalah crankshaft installer tool ini. Nah, bentuknya bisa kita lihat seperti ini gitu ya. Mungkin ada beberapa versi. Nah, salah satunya ini gunanya adalah untuk memudahkan kita memasang atau menarik crankshaft dan itu supaya bisa terpasang dengan baik pada kedudukannya. Barangkali untuk memasang poros engkol ataupun crankshaft itu bisa dilakukan dengan bermacam cara begitu ya. Namun kalau kita mengacu pada standar yang dianjurkan, memang dibutuhkan alat khusus seperti ini supaya pemasangannya itu bisa dilakukan dengan tidak terlalu sulit dan juga hasilnya itu terjaga, tidak mengalami kebalingan atau kerusakan yang tidak kita inginkan. Untuk bagaimana cara menggunakannya kita akan lihat pada bagian praktek berikut ini. Baik, jadi untuk memasang crankshaft atau poros engkol ya, ini sebenarnya juga macam-macam caranya. Ada yang dipanaskan dulu di bagian sininya supaya ini mudah dimasukkan. Ada juga yang di press, ada juga mungkin yang agak kasar itu dipukul begitu ya. Nah, kalau dipukul itu sebenarnya berbahaya untuk poros ini ataupun bandolannya karena bisa jadi tidak center atau tidak balance lagi jadinya. Nah, jadi yang kita sarankan tentu menggunakan alat standar yang bisa menarik poros engkol ini supaya dia terpasang dengan tepat pada kedudukannya. Nah, untuk mencontohkannya mungkin saya buat posisinya ini dibalikkan gitu ya supaya kelihatan dan saya juga mudah melakukan penarikannya. Jadi ini saya balikkan aja nih. Baik, ya, jadi ini saya balikkan ya supaya lebih mudah dan kelihatan pergerakan kita melakukannya. Jadi dari posisi dia di bawah ini kita naikkan atau kita paskan ya, kita paskan dengan kedudukannya sumbu poros tadi itu atau poros engkolnya itu kita paskan ke bagian bearingnya atau ke bagian kedudukannya. Nah, kalau sudah pas seperti itu, jadi ini kan keras ya, nggak bisa kita tarik langsung keras. Nah, di situ kita membutuhkan alat khusus untuk menariknya supaya dia bisa terpasang dengan tepat pada posisinya. Nah, selanjutnya kita akan sesuaikan mur yang besarnya ini ya. Ada 3 ukuran, kita bisa pakai yang mana yang kira-kira tepat untuk drat yang terdapat pada sumbu ini. Nah, di sini kita pasangkan sesuai dengan ukuran yang tepat di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan penariknya. Kita pasangkan aja seperti ini, ya. Nah, lalu ini kita masukkan. Nah, kira-kira sudah masuk, cukup ukuran drat yang masuknya ya. Kita bisa setel mur ini. Ya, setel. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan luruskan. Posisi connecting rodnya ataupun tiang sokar ini harus kita arahkan ke depan atau ke arah titik mati atas supaya nanti nggak tertinggal di belakang atau tertahan di bagian crankcase. Khawatirnya nanti ini bisa bengkok juga ya kalau kita nggak perhatikan pas menarik sumbunya tadi. Jadi ini kita arahkan ke depan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita bisa putar mur ini sambil menahan bagian sumbunya atau baut ini, nanti dia akan menarik bagian bawahnya. Kita tahan di sini, lalu ini kita putar. Ya, mungkin bisa terlihat pelan-pelan mulai naik. Terkadang ada juga yang agak keras ya, jadi perlu diberi sedikit oli atau pelumas gitu ya supaya dia nggak terlalu keras. Oke, terdengar suaranya memang agak sedikit keras, tapi masih bisa. Ya, ini juga dia nggak harus buru-buru kita putar cepat-cepat begitu ya, karena terlalu dipaksakan takutnya nanti juga menyebabkan kebalingan pada bagian kedudukannya. Nah, kurang lebih seperti itu, sudah terasa ketat, tidak perlu kita lanjutkan. Dan bisa dilihat juga ini sudah mentok gitu ya, sudah sampai pada titik atasnya. Kita longgarkan kembali murnya. Oke, longgarkan. Lalu kita lepas kembali ininya.
Oke, ini sudah kita lepaskan. Ini sudah terpasang. Kita bisa lihat sini. Oke, sudah terpasang dengan tepat pada kedudukannya. Ya. Nah, seperti itulah mungkin ya cara menggunakan yang bisa kami peragakan. Intinya sih menggunakan alat ini itu memang nggak semudah yang kita lihat. Namun kalau dilakukan berulang-ulang atau kita latihan dulu, saya yakin ini bisa kita lakukan dengan mudah pastinya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Mudah-mudahan ada lebih banyak lagi teman-teman lain yang juga terbantu dengan informasi yang kami berikan. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.